Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Nah, di sini hubungan antara permainan catur dengan manajemen sektor publik sebenarnya dapat memberikan analogi yang cukup menarik dan informatif, yang dimana meskipun pada dasarnya kita mengira bahwa kedua hal tersebut tidak ada kaitannya, tetapi ada beberapa prinsip dasar yang dapat diterapkan dari permainan catur ke dalam praktek manajemen sektor publik. Di sini ada beberapa analogi yang dapat kita simak. Yang pertama itu strategi dan perencanaan. Dalam permainan catur tentunya strategi menjadi kunci yang sangat penting. Seorang pemain harus memiliki rencana yang solid dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan langkah yang diambil oleh lawannya. Nah, demikian pula dalam manajemen sektor publik, di mana memerlukan perencanaan yang cukup matang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang, yang dimana pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk anggaran, kebijakan publik, dan dampaknya terhadap masyarakat untuk kedepannya. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan. Pengambilan keputusan seperti di dalam catur, di mana pemain harus memilih langkah yang terbaik berdasarkan pemahaman dan situasi saat ini dan konsekuensinya. Manajer sektor publik juga harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Mereka harus mampu mengevaluasi informasi yang tersedia, memperhitungkan risiko dan manfaat dari berbagai opsi, dan membuat keputusan yang tepat untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga itu manajemen risiko. Dalam permainan catur, risiko adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang pemain harus menilai risiko dari setiap langkah yang mereka ambil dan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensinya. Hal yang sama berlaku dalam manajemen sektor publik. Manajemen harus dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan keputusan atau kebijakan tertentu dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan atau mengelola risiko tersebut. Analogi yang bisa saya dapatkan dari permainan catur tersebut adalah adaptasi dan fleksibilitas. Di dalam permainan catur, tidak jarang terjadi perubahan yang sangat mendadak, di mana lawan mempunyai strategi baru. Nah, dalam hal ini, kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, demikian juga dengan manajemen sektor publik, harus fleksibel dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi internal maupun di eksternal. Nah, menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah kepemimpinan dan koordinasi. Seorang pemain catur harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik untuk mengatur dan mengarahkan permainan mereka serta berkoordinasi yang baik antara berbagai bagian strategi mereka. Dengan demikian, manajemen sektor publik perlu memiliki kemampuan yang kuat untuk mengelola tim dan sumber daya dengan efektif, serta koordinasi yang baik antara departemen dan lembaga yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengembangan strategi jangka panjang. Dalam permainan catur, pemain seringkali harus melihat jauh ke depan dan mengembangkan berbagai strategi jangka panjang untuk mencapai sebuah kemenangan. Manajemen sektor publik juga memerlukan pandangan jangka panjang yang sama, yang dimana pemerintah harus memiliki visi misi yang panjang untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat, serta mengembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun permainan catur adalah simulasi sederhana dari konflik strategi antara dua pemain, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat diterapkan dengan baik dalam konteks manajemen sektor publik. Dengan menggunakan analogi ini, manajer sektor publik dapat memperoleh wawasan yang berharga dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola entitas publik dengan lebih efektif.